Tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 1 dan saya di sini Satya Wirayuda. Saya Rafli Devianto Raharjo. Saya Surya Pratamana. Saya Muhammad Ilham Dwi Ramadan. Oke, nah di sini kita akan membahas perihal tugas besar 1 yang telah diberikan oleh dosen kita yaitu Bapak Budi Budianto. Nah, di sini kita akan membahas perihal mesin arus searah dan transformator. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita jelaskan, di sini kita berempat mempunyai tugas masing-masing atas materi yang akan dipresentasikan pada Zoom malam ini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rapli mengenai materi yang akan dibawakan. Boleh langsung di-share. Oke, generator arus searah. Yang pertama itu ada konstruksi generator DC. Generator DC adalah perangkat elektromekanis yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik arus searah. Komponen-komponen dalam generator ini bekerja sama untuk menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL melalui induksi elektromagnetik. Konstruksi generator DC terdiri dari bagian-bagian utama yang memiliki fungsi khusus dalam menghasilkan dan mengatur arus listrik. Yang pertama itu ada yoke atau kerangka besi luar. Yoke merupakan bagian luar dari generator DC yang terbuat dari baja atau besi cor. Fungsinya adalah sebagai kerangka mekanik yang menopang kutub magnet dan komponen lainnya. Selain itu, yoke juga menjadi jalur untuk sirkulasi fluks magnetik antara kutub-kutub magnet. Selanjutnya, yang kedua itu ada kutub magnet atau pole core dan pole shoe. Kutub magnet terdiri dari pole core dan pole shoe. Pole core adalah inti kutub tepat kumparan medan dililitkan, sementara pole shoe adalah bagian ujung yang melebar untuk menyebarkan garis gaya magnet. Kedua bagian ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang stabil dan merata ke armatur. Yang ketiga, ada kumparan medan atau winding. Kumparan medan dililitkan di sekitar pole core dan dialiri arus untuk menciptakan medan magnet. Medan ini merupakan elemen penting dalam proses induksi elektromagnetik di kumparan armatur. Selanjutnya, armatur core atau inti jangkar adalah rotor mesin DC, bentuknya silinder dengan slot untuk membawa lilitan jangkar. Jangkar dibuat dari cangkram baja melingkar tipis yang dilaminasi untuk mengurangi kerugian arus eddy. Arus eddy itu adalah arus listrik melingkar yang diinduksi dalam konduktor karena perubahan medan magnet. Jangkar dapat dilengkapi dengan saluran udara untuk aliran udara aksial untuk tujuan pendinginan. Jangkar dikunci atau difiksasi ke poros. Selanjutnya, armatur winding atau gulungan jangkar. Biasanya berupa gulungan tembaga yang dililitkan sebelumnya yang terletak di slot jangkar. Konduktor jangkar diisolasi satu sama lain dan juga dari inti jangkar. Gulungan jangkar dapat dililit dengan salah satu dari dua metode, gulungan tumpang tindih atau gulungan gelombang. Gulungan tumpang tindih atau gulungan gelombang, lapisan ganda umumnya digunakan. Gulungan lapisan ganda berarti bahwa setiap slot jangkar akan membawa dua kumparan yang berbeda. Selanjutnya, nah yang terakhir itu ada komutator dan brush. Koneksi fisik kelilitan jangkar dibuat melalui pengaturan sikat komutator. Fungsi komutator dalam generator DC adalah untuk mengumpulkan arus yang dihasilkan dalam konduktor
jangkar. Sedangkan dalam motor DC, komutator membantu menyediakan arus ke konduktor jangkar. Komutator terdiri dari satu set segmen tembaga yang diisolasi satu sama lain. Jumlah segmen sama dengan jumlah kumparan jangkar. Setiap segmen terhubung ke kumparan jangkar dan komutator dikunci atau dipasang ke poros. Sikat biasanya terbuat dari karbon atau grafit. Sikat diletakkan di segmen komutator dan meluncur di segmen tersebut saat komutator berputar dengan tetap menjaga kontak fisik untuk mengumpulkan atau memasok arus. Selanjutnya, materi berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Satya Wirayuda. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai tentang konstruksi di dalam generator arus arah. Nah, di sini saya akan menjelaskan buat materi selanjutnya, yaitu apa saja bagian-bagian dari generator arus arah. Nah, di sini saya mengambil beberapa bagian dari laman internet yang saya ambil. Yang pertama itu ada stator atau bagian diam. Nah, yang dimana stator ini adalah bagian yang tetap dan menyediakan medan magnet, yaitu kutub magnet atau full core, lilitan medan atau field winding, UK atau kerangka utama. Jadi sebenarnya di bagian-bagian gas ini itu mencakup juga dalam materi yang dijelaskan sebelumnya dengan rekan saya. Sebenarnya itu bisa bisa saya lanjutkan juga karena nggak jauh beda penjelasannya. Terus yang kedua ada rotor atau armatur yang bisa dibilang bagian berputar. Nah, di sini rotor adalah bagian yang berputar di dalam medan magnet dan di mana tegangan diinduksi. Ada beberapa, yaitu ada armatur core atau inti jangkar yang terbuat dari besi laminasi untuk meminimalkan rugi dari arus eddy, berfungsi sebagai jalur magnet dan tempat menempelnya yaitu di lilitan jangkar atau armatur core. Yang berikutnya ada lilitan armatur atau bisa disebut armatur winding, yang dimana itu kawat yang dililitkan pada inti jangkar. Arus listrik yang dihasilkan di sini melalui induksi elektromagnetik. Terus ada yang ketiga, boleh di-share di next lagi ya. Oke, sebelumnya kita mohon maaf kalau misal ada trouble sedikit karena di sini kita menjelaskan atau membuat video ini dari jarak jauh. Kalau misalkan ada masalah dalam koneksi, mohon di ini. Oke, nah terus yang ketiga yaitu adalah komutator. Nah, komutator ini adalah silinder yang terdiri dari segmen tembaga terpisah dan diisolasi satu sama lain. Nah, di sini komutator ini berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik atau disebut arus AC yang diinduksi di lilitan armatur menjadi arus searah yaitu DC pada output. Nah, di sini untuk memastikan arus keluar tetap searah walaupun arus di armatur berubah-ubah. Itu dari tugas komutator ini. Terus lanjut. Nah, terus yang keempat itu ada kuas atau brush. Nah, jadi kuas ini biasanya terbuat dari karbon atau grafit dan bersentuhan dengan komutator. Nah, di sini ada menyalurkan arus dari armatur ke rangkaian luar beban. Terus ada tetap diam sementara komutator berputar sehingga tetap terjadi kontak listrik. Jadi walaupun tetap diam, kuas ini masih bisa untuk menghasilkan kontak listrik atau menghasilkan listrik. Terus yang kelima yaitu poros atau shaft. Nah, poros ini adalah bagian yang menghubungkan generator dengan sumber tegangan mekanik seperti turbin atau motor penggerak memutar rotor agar menghasilkan listrik. Jadi poros ini fungsi itu untuk memutar turbin atau berfungsi untuk penggerak, yaitu untuk menghasilkan listrik dari poros yang bergerak ini sehingga di ujung poros itu bisa menghasilkan suatu listrik tegangan. Oke, nah terus yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Surya yaitu cara kerja komutasi. Sur, lanjut.
Ilham. Oh, Ilham ya. Siapa tuh yang megang materi? Langsung dilanjut aja. Tes. Udah. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja komutasi. Pengertian komutasi. Komutasi adalah proses otomatis pembalikan arah arus dalam kumparan armatur motor arus arah yang dilakukan oleh komutator dan sikat untuk menjaga agar torsi tetap searah dan motor bekerja stabil. Mengapa komutasi diperlukan? Ada beberapa alasan kenapa diperlukannya komutasi pada motor DC searah. Agar torsi yang dihasilkan oleh motor tetap searah. Yang kedua, menghindari gangguan putaran akibat perubahan arah gaya magnet. Yang ketiga, menjaga kontinuitas arus pada beban eksternal, meskipun arus dalam kumparan bolak-balik. Yang keempat, mengoptimalkan performa. Dan kelima, untuk memperpanjang umur pakai motor. Komponen apa saja sih yang dipakai dalam komutasi? Ada tiga komponen utama dalam komutasi. Yang pertama itu komutator, yang kedua brush, dan yang ketiga armatur. Fungsi dari komutator sendiri itu membalikan arah arus dalam kumparan saat posisi rotor berubah. Yang kedua itu brush. Brush ini terbuat dari karbon atau grafit yang menempel pada komutator. Fungsinya menghantarkan arus dari sumber ke komutator atau sebaliknya. Yang ketiga itu armatur. Kumparan ini terhubung ke segmen komutator. Disinilah induksi elektromagnetik menghasilkan gaya putar. Prinsip dasar komutasi. Kumparan armatur berputar melewati medan magnet yang dihasilkan oleh kutub motor. Selanjutnya, saat kumparan mendekati posisi garis netral magnetik atau titik di mana gaya elektromagnetik menjadi nol, arus dalam kumparan harus dibalik. Ketiga, komutator secara otomatis mengubah sambungan antara kumparan dan sikat ketika kumparan berada di posisi tersebut. Dan juga sikat menyentuh segmen komutator yang berbeda, sehingga arus dalam kumparan dibalik. Pembalikan ini memastikan arah gaya magnetik tetap konstan, sehingga motor terus berputar dengan arah torsi yang sama. Masalah-masalah yang bisa terjadi dalam komutasi. Walaupun komutasi itu proses yang penting dalam sebuah motor DC atau motor arus arah, dalam praktiknya proses ini nggak selalu berjalan dengan sempurna. Ada beberapa masalah yang bisa muncul dan juga mempengaruhi performa motor, terutama jika pembalikan arus ini nggak terjadi tepat waktu. Yang pertama, bisa menyebabkan sparkling atau menimbulkan percikan api. Ini biasanya terjadi pas pergantian kontak antara sikat dan komutator tidak halus. Yang kedua adalah arcing, yaitu loncatan arus listrik yang bisa merusak komutator dan sikat. Ketiga adalah komutasi yang tidak sempurna. Ini bisa menyebabkan motor panas dan efisiensinya menurun. Upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki komutasi. Yang pertama itu ada menggunakan interpol atau kutub bantu kecil yang diletakkan di antara kutub utama. Yang kedua, interpol menghasilkan medan magnet tambahan untuk membantu pembalikan arus dengan lebih halus. Yang ketiga adalah memilih bahan sikat yang sesuai dan menjaga tekanan kontak yang optimal. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya, Surya Pratama Anam. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi untuk materi kali ini reaksi jangkar atau armature reaction. Reaksi jangkar adalah efek yang terjadi pada flux medan magnet utama sebuah mesin listrik atau seperti generator DC atau motor, akibat flux yang dihasilkan oleh arus yang mengalir dalam lilitan jangkar. Oke, next.
Nah, jadi reaksi jangkar itu merupakan pengaruh medan magnet yang disebabkan oleh mengalirnya arus dari jangkar, di mana jangkar tersebut itu beralurnya di dalam sebuah magnet. Nah, reaksi jangkar itu menyebabkan dua hal, dimagnetisasi atau magnetisasi ulang. Nah, di sini ada bidang netral magnetis. Poin-poinnya: bidang netral magnet atau sumbu magnet, suatu bidang maya pada mana kecepatan pengantar rotor paralel dengan garis flux magnet sehingga pengantar rotor yang berada tepat di bidang ini tegangannya nol. Reaksi jangkar menyebabkan distribusi atau kerapatan flux magnet berubah sehingga bidang netral magnet bergeser. Yang ketiga, untuk generator, pergeseran bidang netral magnet searah dengan arah putaran rotor. Yang terakhir, besar pergeseran tergantung besar arus jangkar atau beban. Penyebab pergeseran bidang netral magnet. Terdapat beberapa poin. Poin yang pertama, sikat ditempatkan pada bidang netral magnet sehingga jika dua segmen komutator terhubung oleh sikat, tegangan di antara keduanya nol. Nah, ketika emas dibebani, bidang netral magnet bergeser sehingga kedua segmen komutator terhubung oleh sikat dalam keadaan bertegangan. Yang ketiga, arus sirkulasi mengalir di antara segmen komutator yang terhubung oleh sikat. Poin yang keempat, saat segmen komutator tadi bergeser karena putaran rotor sehingga arus sirkulasinya itu terputus. Poin kelima, muncul percikan dan busur api pada sikat. Poin yang keenam ini dampak merugikan, mengurangi usia pakai sikat, menyambung segmen komutator, dan menambah biaya perawatan. Next. Selanjutnya ada pelemahan flux. Pelemahan flux ini pada generator menurunkan tegangan yang dapat dibangkitkan. Dan juga pelemahan flux pada motor menyebabkan peningkatan kecepatan secara drastis yang dapat menyebabkan kerusakan motor. Nah, ada 3 cara mengatasi reaksi jangkar. Yang pertama, menggeser sikat. Yang kedua, penambahan kutub bantu atau interpol. Yang ketiga, belitan kompensasi. Next. Yang pertama, menggeser sikat. Nah, dengan memindahkan sikat seirama dengan perpindahan bidang netral untuk menghindari percikan bunga api yang timbul pada gambar tersebut. Next. Yang kedua, penambahan kutub bantu atau interpol. Mengatasi percikan api pada sikat. Poin yang kedua, bila tegangan pengantar yang berkomutasi dapat dibuat nol, maka tidak akan terjadi percikan api pada sikat. 3. Interpol. Kutub kecil yang ditempatkan di antara kutub utama persis di dekat pengantar yang sedang berkomutasi. Poin yang keempat, interpol terhubung seri dengan belitan jangkar. Poin yang kelima, flux dari interpol mengeliminir tegangan pada pengantar yang berkomutasi. Poin yang terakhir, interpol mampu mengatasi masalah pergeseran bidang netral magnet dan induction kick. Nah, cara yang terakhir itu belitan kompensasi. Belitan kompensasi ini dihubungkan secara seri pada kumparan. Rotor belitan ini bertujuan untuk mengurangi penyimpangan yang timbul akibat reaksi jangkar. Dapat dilihat pada gambar. Oke. Jadi kesimpulannya itu, generator arus searah ini memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi industri dan alat. Memahami komponen utama dan jenis-jenis generator ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaannya dan meningkatkan efisiensi dalam sistem listrik. Dan juga komutasi ini adalah proses vital dalam motor arus searah yang memastikan torsi konstan, di mana komutator dan sikat bekerja sama untuk membalik arus dalam kumparan, sehingga komutasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan umur pakai motor. Oke, baiklah.
Kita rasa sudah membahas semua topik yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada teman saya yang sudah ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam memberikan materi di tugas pada kali ini. Semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kegiatan kita pada saat sudah bekerja nanti. Dan kita juga memohon maaf kalau misalkan kita ada kesalahan, karena kita adalah manusia yang tidak pernah luput dari kata kesalahan. Oke, mungkin itu saja dari kita berempat. Kita berempat pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.